Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lihat poin pertama, poin A. Poin A itu berlaku untuk semua gaya ya. Kuasai masalah ya, baik penyebab, akibat maupun solusinya. Kenapa berlaku pada semua gaya? Ya, untuk menguasai masalah sebenarnya berlaku untuk semua jenis tulisan, ya, bukan cuma soal gaya, tapi artinya ketika kita ingin menulis, kita harus menguasai dulu masalahnya, gitu kan? Nah, masalahnya apa aja sih poinnya? Nah, sebab, akibat, dan solusi, gitu. Jadi, jangan menulis kalau kemudian kamu tidak menguasai masalah. Ya, kenapa? Karena tulisan kamu itu akan berbalik ke kamu, ya. Gara-gara tulisan kamu, orang-orang mentertawakan kamu, ya. Karena yang harus diingat bahwa apa yang diucapkan, apa yang dituliskan itu sesungguhnya menjadi patokan, menjadi barometer, menjadi pedoman, ya, bagi orang yang mendengar ucapan kita, bagi orang yang membaca tulisan kita, bahwa seperti apa sih kita gitu. Artinya misalnya bicara soal kepandaian, maka kalau kita tidak menguasai masalah, maka pembaca akan menertawakan kita dan bilang, ya baru tahu segitu aja nulis. Artinya kita tidak menguasai masalah gitu ya. Bukan soal baru tahu cara menulisnya, tapi baru tahu tentang masalahnya ya. Jadi supaya kita tidak ditertawakan orang, tidak kemudian berbalik kepada kita dengan negatif gitu ya. Maka sebagai penulis kita harus menguasai masalah apapun yang kita tulis. Sampai sini jelas? Maka poin A itu berlaku untuk semua gaya. Ya. Poin B, kita lihat untuk gaya sindiran. Jangan meletakkan masalah di dalam tulisan, tapi sekitar masalah yang dituliskan. Ya. Misalnya gini, misalnya siapa Dita gitu ya. Misalnya Dita pengen baju baru, ya. Dita pengen banget punya baju baru dalam rangka Lebaran. Kemudian Dita tapi nggak berani ngomong langsung minta gitu ke ayah ataupun ke bunda. Dita nggak berani. Maka Dita misalnya ngomongnya gini, ya, eh, ayah, itu tetangga kita pulang dari mall kok seneng banget ya ya. Kira-kira Dita, ayah kamu nangkep nggak apa yang kamu maksud? Dit, Nangkep, Pak. nangkep Nangkep. ya. Padahal kamu kan tidak menuliskan masalah kamu kan, atau kamu tidak menyampaikan masalah kamu kan. Kamu nggak bilang, ya beliin Dita baju baru dong, kan kamu nggak bilang gitu, ya. Jadi yang kamu sampaikan adalah, ya tetangga yang baru pulang dari mall tuh kayaknya seneng banget, paham? Dengan maksud dari yang dituliskan hanya yang di sekitar masalah, bukan pokok masalah, paham? Semuanya ada tanya? Ada? Jadi sindiran itu tidak pernah menuliskan atau meletakkan masalah ya di dalam tulisannya, tapi yang dia tulis adalah di sekitar masalah. Jelas dengan contoh tadi? Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Kemudian kita masuk poin C. Tulis reaksi atau respon, ya, ekspresikah, sikapkah dari orang-orang sekitar masalah. Jadi ketika Dita ngomong ke ayah seperti tadi, ya, kemudian misalnya ayah, ini misal ya Dit, ya, jangan dimasukin hati ya. Misalnya ayah Dita kemudian tersenyum kecut, ya, itu adalah ekspresi senyum kecut, ya. Kemudian sikapnya kemudian duduk dengan apa ya, dengan lemes gitu ya. Gimana sih kalau orang lemes gitu ya? Duduk dengan lemes atau kemudian atau juga misalnya dia menjawab dengan boleh
Tapi tunggu THR ya. Nah, ekspresi, sikap, dan ucapan yang disampaikan oleh ayah tadi itu untuk gaya sindiran itu perlu kita tuliskan. Paham? Ya. Apapun yang direspon atau apapun respon yang diberikan oleh ayah tadi atau orang-orang di sekitar masalah itu harus disampaikan. Kenapa? Kalau tidak disampaikan, pembaca nggak akan tahu ya bahwa orang-orang di sekitar masalah itu paham nggak sih dengan masalahnya, dan dengan pemahaman dari orang-orang di sekitar masalah, pembaca menjadi paham tentang isi tulisan. Jelas apa yang saya maksud? Jelas? Jadi respon, reaksi ya baik ekspresi, sikap maupun ucapan ya yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar masalah ya itu akan menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar masalah itu paham ya dengan maksud yang disampaikan tadi oleh Dita ya. Meskipun yang disampaikan Dita itu bukan pokok masalahnya, tapi hanya di sekitar masalah ya. Sampai sini dulu jelas? Oke ya. Kemudian poin berikutnya, sampaikan solusi masalah tersebut. Sampaikan solusi masalah tersebut, baik penyebab maupun akibat. Solusinya apa? Tadi ayah udah ngomong, boleh tunggu THR ya. Itu adalah solusi. Dan dengan solusi yang berupa jawaban ayah tadi, pembaca akan paham, oh maksud tulisan ini Dita pengen beli baju baru. Kan gitu? Iya apa iya? Tapi kalau solusinya tidak disampaikan, kira-kira orang nangkep nggak pokok masalahnya itu apa? Nangkep nggak? Ya, enggak. Kenapa? Karena orang masih, maksudnya Dita ngomong tetangga pulang dari mall itu kayaknya seneng banget tuh apa ya? Orang jadi masih bertanya, apa sih maksudnya Dita ngomong itu? Apa sih masalah pokok dari sekitar masalah yang disampaikan? Orang belum jelas. Tapi dengan jawaban ayah, boleh, tapi tunggu THR ya. Kan akan langsung terlihat, akan langsung terdeteksi gitu. Apa sih sebenarnya pokok masalahnya? Jelas? Oke, saya tutup dulu presentasinya, sharingnya. Supaya saya bisa lihat kalian semua. Kalau tadi kan cuma sedikit. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yakin ya? Jelas ya? Ya, karena nanti untuk gaya-gaya berikutnya, prinsipnya adalah cuma tinggal mengikuti dari apa yang saya jelaskan di sini. Artinya penjelasannya tinggal mengganti aja gitu. Jadi kalau yang pertama ini belum jelas, saya nggak akan yakin kalian untuk gaya berikutnya juga menjadi jelas gitu loh. Oke? Yakin ya? Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Apa poin berikutnya? Tolong bacain, Angeli. Iya Pak, sebentar. Apa? Poin berikutnya apa? Tolong bacain. Berikutnya, tutupi masalah dengan kisah yang mirip atau bukan kisah sebenarnya. Oke. Kira-kira udah paham belum? Tutupi masalah dengan kisah yang mirip. Jadi di penutupnya ya itu nggak perlu ada kalimat penjelasan bahwa Dita pengen baju baru, nggak perlu. Ya, karena itu kan masalah pokoknya. Nah, tapi tutupi dengan kisah yang sama, yang mirip, ya, tapi bukan tentang Dita, gitu. Ya, kira-kira apa? Siapa yang bisa kasih contoh?
Mita, bisa kasih contoh? Mit, Iya, Pak. bisa kasih contoh? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Oke, yang lain? Siapa yang mau kasih contoh? Elia, bisa kasih contoh? Belum, Pak. Belum. Ya udah Made deh. Made bisa? Benar, Pak. Belum. Belum juga. Siapa yang udah siap? Kira-kira penutupnya dibuat seperti apa ya? Supaya kisah atau masalah pokoknya tetap tidak terungkap, ya. Tapi ditulis dengan atau ditutup dengan kisah yang mirip. Ada? Sukainah, bisa kasih contoh? Wah, belum semua. Kalau belum semua saya jadiin PR aja ya. Ya, supaya kalian bisa lebih bebas gitu mikirnya ya, lebih panjang waktunya ya. Siapa yang mau kasih contoh? Atau yang punya body nih, Dita, kamu nemu penutupnya? Lagi mikir, Bapak. Nggak lagi mikir. Misalnya kita tulis ya, kita bandingkan misalnya dengan kisah atau dengan cerita atau dengan masalah ya, betapa bahagianya ya saat ada orang ya yang menyumbang baju ya ke rumah, ke panti asuhan misalnya ya, atau menyumbang, nggak usah disebut baju deh, menyumbang ke panti asuhan. Bisa nggak kalau kita angkat kisah itu menjadi penutup kisah yang tadi? Bisa nggak? Ayo Yumna jawab. Bisa, Kamu udah Pak. ngedeketin. Hah? Bisa. Bisa. Alasannya apa Yum? Karena itu masalah lain, tapi kalau kita lihat maknanya itu kan kita itu nyumbang ya, Pak, nyumbang Hmm. baju. Sedangkan Hmm. masalah Gita ini tuh dia nggak punya baju lebaran tapi pengen beli baju lebaran gitu. Nah, penutupnya itu diambil dari pokok masalah lain kayak betapa bahagianya apabila ada orang yang menyumbangkan baju ini ke panti asuhan segala macam gitu. Ibaratnya udah beda pokok masalah tapi masih nyambung gitu, Pak. Oke, good. Ya. Dita sepakat Dita. Ini saya tanya dulu yang punya body ya, karena kan contohnya tadi Dita ya. Meskipun itu bukan kisah sebenarnya dari Dita ya. Saya yakin Dita mah kalau buat beli baju malah bisa beli baju saya kan gitu. Jadi gimana? Kamu sepakat nggak dengan Yumna bahwa kisah Sepakat, Pak. miripnya? Hah? Iya, sepakat. Alasannya? Alasannya emang karena memang kan topik itu berbeda, tetapi dalam permasalahan kedua itu sama aja. Jadi kayak yang tadi soal tentang Gita yang ingin beli baju, terus tapi kata ayahnya ya nanti tunggu THR, dengan dimana di panti asuhan itu ada orang yang menyumbang gitu. Itu kayak suatu kayak kebahagiaan yang bisa ditutupi gitu. Maksudnya dari topik yang kita walaupun berbeda dengan yang penutupnya itu kayak sama aja gitu Pak maknanya, seperti itu. Oke, thank you ya. Makasih juga Yumna. Untuk teman ada yang mengkoreksi atau yang ya meskipun kamu bisa berkreasi dengan mencari kisah yang mirip lainnya gitu ya. Tapi paling tidak kamu dalam penjelasan ini kamu paham bahwa kisah yang mirip itu seperti itu. Sama sekali tidak sama
tapi maknanya itu sama gitu. Dan maknanya itu mampu menggambarkan apa sih masalah pokok dari tulisan itu. Kira-kira seperti itu prinsipnya, ya. Kalau kisah miripnya banyak gitu ya. Jelas? Jelas? Ada yang mau bertanya untuk sindiran? Oke, kita masuk yang kedua, gaya perbandingan ya. Kalau nggak salah perbandingan ya. Kita lihat, poin A-nya sama, ya. Jadi nggak usah dijelaskan lagi. Poin B-nya lawan dari sindiran. Sebentar, lowbat. Poin 2-nya adalah poin B-nya lawan dari sindiran. Siapa yang bisa jawab? Kenapa jadi berlawanan? Atau kenapa gaya perbandingan itu harus meletakkan masalah? Jadi masalah pokoknya itu ditulis terang-terangan gitu. Siapa yang mau jawab? Kenapa gaya perbandingan itu harus meletakkan masalah di dalam tulisannya? Tidak seperti sindiran yang menyembunyikan masalah pokoknya. Sri Latifah, bisa kasih pendapat kenapa? Karena sebentar Pak. Karena harus ada pembandingnya Pak, maksudnya nggak mungkin misalnya kan kalau di nomor 1 tuh gaya sindiran masalahnya tuh ditutupin. Kalau yang di gaya perbandingan tuh nggak mungkin masalahnya ditutupin sementara mau dibandingin sama masalah yang lain. Good, ya. Jadi alasan utamanya adalah itu, bagaimana akan dibandingkan kalau masalah pokoknya tidak ditulis kan gitu. Jadi untuk gaya perbandingan masalah pokoknya harus ditulis karena nanti akan dibandingkan dengan masalah lain gitu, ya. Oke, coba siapa yang bisa kasih contoh, ya, tentang apa dan kemudian pembandingnya apa gitu. Ara, ini Ara cuma ada foto atau apa nih? Orangnya mana? Ketua kelas ya? Ara? Udah sehat Ara? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Apakah Ara sudah sehat? Ini kameranya mengarah kemana ya Ara? Orangnya nggak ada soalnya. Oke. Siapa ya? Najwa. Kamu bisa kasih contoh? Najwa? Contoh masalah untuk kamu buat contoh masalah untuk gaya perbandingan. Jadi masalahnya apa, kemudian pembandingnya apa gitu. Kira-kira. Sembari menunggu Najwa, saya minta Priska. Ini Priska ada orangnya nggak? Ada ya? Bisa Priska bikinin contoh? Iya Pak, hadir Pak. Ya, bikinin contoh bisa? Belum kepikiran Pak, bentar ya Pak. Oke, ya. Jadi pikiran kamu harus hadir saat kuliah ya, supaya kalau nggak hadir, ya
nanti kamu jadi apa, kalau cuma hadir fisik doang gitu, nggak, pikirannya nggak hadir alias melamun, ketika ditanya pasti nggak nyambung gitu ya. Oke, siapa yang mau? Pak, Milan Pak. Oke, silakan Milan. Contohnya seorang ibu melahirkan 2 anak kembar perempuan, namun mukanya itu bak pinang belah 2 mirip. Nah, tetapi di sini ada pembedanya atau subsinya. Tetapi anak yang satu memiliki tai lalat di hidung gitu, sedangkan yang satunya lagi tidak memiliki tai lalat seperti itu. Jadi masalahnya apa tuh Milan? Masalahnya itu kemiripan mereka, Pak. Kemiripan mereka berdua. Lalu solusinya itu yang dibedakannya tai lalatnya itu, yang satu tai lalat, yang satunya lagi tidak. Kalau contoh yang dibuat Melan, jadi terlalu kecil ya, kira-kira masalahnya. Ya meskipun tetap sih bisa ditulis, cuma masalah yang diajukan Melan itu jadi terlalu kecil Melan. Karena kan apa ya namanya, masalah di dalam satu hal gitu loh. Ya jadi sering punya anak kembar gitu kan, kemudian kamu membandingkan di antara anak kembar itu. Gitu. Sementara mungkin kalau yang lebih besar itu masalahnya apa, kemudian dibandingkan dengan masalah lain. Jadi bukan membandingkan dengan hal yang ada di dalam masalah itu sendiri. Kira-kira kayak gitu Mbak. Ya. Jadi kalau kamu tulis tentang itu bisa, cuma kamu kayaknya sih kalau kamu yang nggak kreatif, datanya nggak lengkap, itu nanti akan mentok karena masalahnya terlalu kecil gitu ya. Sepakat ya Melan? Oke, tadi Sukaina mau ngomong deh kayaknya. Iya Pak, sama-sama. Apa Sukaina? Kalau contoh dari saya, mudik lebaran 2022 tidak seperti 2 tahun belakangan ini. Oke. Mudik lebaran 2022 tidak seperti mudik 2 tahun belakangan ini. Ini saya ngurusin aja ya. Kira-kira kata 2 tahun belakangan ini itu berpengaruh pada waktu nggak, Sukaina? Jadi artinya kalau kamu pakai kalimat itu pikirnya bisa gagal gitu ya. Oke, tapi masalahnya bagus ya. Mudik 2022 dibandingkan dengan mudik 2020 gitu ya. Jadi kita nggak pakai kata 2 tahun belakangan ini gitu ya, Sukaina. Terus masalahnya jadi apa? Itu kan perbandingannya. Masalahnya mudik lebaran. Apanya dari mudik lebaran itu yang kamu mau tulis? Sudut pandangnya, angle-nya apa? Peraturan dan syaratnya. Peraturan dan syaratnya. Iya. Jadi kalau kemarin itu peraturan lebih ketat gitu ya, dan secara prinsip pemerintah melarang gitu ya. Kalau yang 2020 gitu ya. Sebetulnya kalau sekarang sudah dibebaskan, tetap ada peraturan tapi lebih longgar gitu ya. Oke, siapa yang sepakat dengan Sukaina? Bisa? Gaya perbandingan seperti itu? Bisa? Ada yang bilang nggak bisa nggak? Ada? Pak, saya masih bingung Pak. Kan tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu kan mudik dilarang, berarti tidak ada mudik, apa yang dibandingkan? Kalau kamu menyimak berita ya, 2 tahun yang lalu itu banyak orang ketangkep yang mudiknya sembunyi-sembunyi. Ada yang mudiknya, ya kan? Ada yang mudiknya di dalam mobil yang seolah mobil dia bawa mobil, ya ada truk bawa mobil gitu, kemudian di dalam mobil yang dibawa itu seolah seperti kayak truk yang bawa mobil baru gitu ya. Ternyata di dalamnya ada rombongan pemudik gitu ya. Atau kemudian pakai travel tapi platnya diganti hitam ya sehingga tidak ketahuan bahwa itu travel, ya ternyata di dalamnya banyak orang gitu.
tetap pada mudik Melan. Cuma sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan nggak sembunyi gitu. Malah pemerintah menganjurkan mudiknya dipercepat aja deh gitu supaya nggak macet, ya kan? Nah, jadi artinya sudah lebih terang-terang, lebih terbuka gitu. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Gimana yang lain dengan usulan yang disampaikan oleh Sukaina? Masih ada tanggapan? Tadi kayaknya Mita juga mau ngomong deh. Ya, Iya Pak. mau ngomong apa?